Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mevita Nabila Charnisa dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas A tahun 2020. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran menurut Robert Kanya. Tapi sebelum lebih jauh membahas strategi pembelajaran menurut Robert Kanya, kita harus tahu dulu nih apa itu strategi pembelajaran, bagaimana bentuknya. Oke, jadi pasti kita nggak asing nih dengan kata strategi. Misal dalam perang atau dalam game pasti ada tuh strateginya. Nah, strategi itu kayak cara atau upaya yang akan dilakukan agar tujuan dari suatu hal tersebut bisa tercapai. Nah, sama halnya dengan strategi pembelajaran. Untuk dapat mencapai suatu tujuan pembelajaran pasti harus menyusun strategi yang baik supaya pembelajaran jadi efektif dan efisien. Nah, bentuknya ada macam-macam, bisa berupa sekumpulan metode, media, langkah-langkah, dan bahan ajar. Nah, tapi dalam menentukan strategi pembelajaran ini juga harus memperhatikan banyak hal. Jadi nggak serta-merta semua sekolah menerapkan strategi yang sama. Nggak gitu. Jadi guru juga harus memperhatikan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, serta tujuan khusus pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu gimana dengan kedudukan strategi pembelajaran dalam teknologi pendidikan? Nah, strategi pembelajaran ini memang melekat dengan teknologi pendidikan karena untuk memaksimalkan suatu pembelajaran pasti harus menerapkan strategi yang baik. Menurut AICTE tahun 2004, kedudukan dari strategi pembelajaran ini adalah untuk memfasilitasi pembelajaran dengan tujuan keefektifan, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran agar pembelajaran ini kinerja, performa, kapabilitas maupun produktivitasnya dapat maksimal. Nah, materi selanjutnya adalah strategi pembelajaran dan variabel pembelajaran dari Recruit. Jadi menurut Recruit ini ada 3 variabel dari kerangka teori desain pembelajaran, diantaranya ada kondisi, perlakuan atau metode, dan hasil. Nah, kondisi di sini yang dimaksud itu kondisi pembelajaran, jadi bersifat nyata dan tidak dapat dimanipulasi atau dibuat-buat. Sedangkan yang kedua, metode ini berisi strategi atau cara yang dapat dimanipulasi. Nah, yang terakhir yaitu hasil, mencakup semua efek yang dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan metode pembelajaran di bawah kondisi pembelajaran yang berbeda. Nah, hasil pembelajaran ini dapat berupa hasil nyata dan hasil yang diinginkan. Jadi, hasilnya juga dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi pembelajaran yang berbeda pula. Oke, selanjutnya ada apa aja sih strategi pembelajaran itu? Nah, kalau dilihat dari pendekatannya ada 2, yaitu teacher center atau berpusat pada guru dan student center yang berpusat pada siswa. Kalau yang teacher center ini kelemahannya membuat siswa kurang bisa untuk mengembangkan pengetahuan baru, contohnya model komando atau banking learning concept. Jadi pembelajarannya tuh komunikasinya hanya berjalan satu arah, karena guru menjelaskan di depan, sedangkan siswa hanya dia memperhatikan. Nah, kalau yang student center ini biasanya ditempatkan sebagai subjek pembelajaran. Jadi siswa dapat dengan bebas mengkonstruksi pengetahuannya untuk bisa berkreasi gitu ya. Jadi dibebaskan untuk berkreativitas. Model pembelajarannya dapat berupa small group discussion, role play atau simulation, terus ada discovery learning, ada self-directed learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual instruction, project based learning, dan problem based learning and inquiry. Ya, akhirnya sampai ke materi utama kita, yaitu strategi pembelajaran menurut Robert Kanya, atau akan kita kenal sebagai non-events of instruction. Jadi menurut Kanya, belajar itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan, namun yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu atau lingkungan peserta didik. Nah, lingkungan individu meliputi lingkungan rumah, geografi, sekolah, dan berbagai lingkungan sosial. Nah, lingkungan akan membentuk mau jadi apa peserta didik itu nantinya. Nah, non-events of instruction ini dicetuskan sebagai 9 langkah atau tahap yang bertujuan untuk membuat pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Lalu apa aja sih non-events of instruction yang dimaksudkannya? Jadi yang pertama ada gain the attention of learners, kemudian ada inform the learners of the objectives, kemudian ada stimulate recall of prior learning, kemudian ada present the content. Kelima ada provide learning guidance, kemudian ada elicit performance of
practice, kemudian ada provide feedback, kedelapan ada assess performance, dan yang terakhir enhance retention and transfer to the job. Lebih jelasnya akan kita bahas lagi. Yang pertama ada mendapatkan perhatian. Ya, jadi penting banget untuk menarik perhatian peserta didik saat pembelajaran akan dimulai. Bisa dengan memancing dengan kebaruan, ketidakpastian, kejutan, atau fakta menarik. Ataupun bisa dengan mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Nah, kemudian yang kedua adalah menginformasikan peserta didik tujuan pembelajaran yang akan ditempuh. Nah, jadi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya jika guru memberikan informasi tentang apa sih yang akan dipelajari pada pembelajaran saat itu. Jadi siswa tahu tujuan belajarnya itu untuk apa. Nah, kemudian yang ketiga, menstimulasi mengingat pelajaran atau pengetahuan sebelumnya dengan informasi baru yang berkaitan dengan pengetahuan sebelumnya itu. Dapat merecall kembali pengetahuan yang didapatkan sebelumnya. Kemudian yang keempat, memberikan bimbingan belajar atau bantuan dalam proses pembelajaran peserta didik. Bisa dengan membuat jembatan keledai untuk membantu mengingat suatu materi agar lebih efektif. Itu salah satu contohnya. Nah, yang kelima yaitu menyajikan isi. Nah, tentunya peserta didik akan lebih nyaman jika materi yang disampaikan terorganisir, terstruktur dengan baik dan bermakna. Kemudian yang keenam, menghasilkan kinerja atau praktek. Seperti kata pepatah, practice makes perfect. Nah, dalam pembelajaran, guru diharapkan dapat mendorong peserta didik untuk mempraktekkan materi yang dipelajari, bisa dengan melibatkan dalam demonstrasi di depan kelas, bisa juga dengan menerapkannya pada model pembelajaran problem based learning dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu memberikan umpan balik atau feedback. Nah, pemberian umpan balik ini khususnya yang positif dapat membangun dan meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dan akan membuat lebih termotivasi dan lebih bersemangat dalam pembelajarannya. Kemudian yang kedelapan, menilai kinerja. Tentunya setelah materi selesai dijelaskan dan dipelajari, guru mengadakan evaluasi atau penilaian akhir yang bertujuan untuk memperkuat memori atau ingatan pengetahuan yang telah didapatkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir atau yang kesembilan, meningkatkan penguatan atau retensi dan alih pengetahuan atau transfer. Nah, untuk membantu peserta didik mengembangkan keahliannya, mereka harus menginternalisasi pengetahuan dan kemampuan baru itu dengan menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh dalam situasi yang baru, sehingga mendorong transfer belajar dengan pekerjaan atau praktek langsung. Nah, jadi itu tadi ke-9 tahap atau 9 events of instruction menurut Robert Gagne. Jadi tahap yang dicetuskan Gagne ini mengimplementasikan teori pembelajaran perspektif dan deskriptif. Yang dapat disimpulkan, dalam proses pembelajaran, guru harus paham benar seperti apa proses mental yang ada dalam diri peserta didik untuk dapat memotivasinya. Jadi ketika guru menyadari akan hal itu, maka dapat dengan mudah memfasilitasi berbagai pengalaman belajar apa yang cocok agar proses mental peserta didik tersebut terus berkembang. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.